Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabar adik-adik semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Dan ibu berharap adik-adik semua selalu berada di dalam lindungan Allah SWT. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mengabsen adik-adik semua. Mulai dari yang pertama, memulai pelajaran, adik-adik semua, ibu harap untuk membuka buku modul halaman 106 ya. Nah, di situ ada percakapan. Ada Dayu, Siti dan lain-lain. Nah, di situ kan ada percakapan. Nah, ada yang mau membaca untuk mewakilkan teman-temannya. Kalau ada, boleh banget dibacakan. Oke, silahkan Denny untuk membacakan percakapan yang ada di buku modul halaman 106 ya. Terima kasih kepada Mbak Denny yang telah membacakan percakapan di modul ya untuk mewakili teman-temannya. Nah, di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau bertanya nih tentang apa yang sudah dibacakan oleh Mbak Denny tadi. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa sih percakapan Dayu sama teman-temannya itu yang ada di halaman 106 tadi? Betul, apa yang dikatakan oleh Mbak Tika, kita harus menjaga kebersihan di tempat bermain ya. Nah, selain itu kita tidak hanya menjaga, tapi juga kita harus merawat tempat bermain juga. Selanjutnya Ibu mau bertanya sama adik-adik semua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu? Ada yang mau menjawab? Salah satu atau semua boleh, jangan berebut ya, biar suaranya terdengar lebih jelas. Terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah menjawab pertanyaannya ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, setelah kita membaca dan melihat gambar di modul halaman 106, apa sih yang adik-adik lihat itu selain percakapan? Ada gambar orang. Nah, apakah ada perbedaan di situ di gambar tersebut? Jika ada perbedaan, boleh disebutkan apa perbedaannya yang ada di gambar itu. Siapa saja boleh menjawab ya. Mbak Mela mau mencoba menjawab, silahkan boleh untuk menjawab ya. Oke, terima kasih pada Mbak Mela yang sudah membantu menjawab. Nah, di situ tadi ada beberapa perbedaan seperti apa yang dikatakan Mbak Mela tadi ya. Ada perbedaan warna kulit, warna baju, ada perbedaan jenis kelamin, dan mungkin ada perbedaan yang lain ya yang mungkin tidak bisa terlihat. Mungkin adik-adik semua bingung ya apa yang dikatakan sama ibu tadi mengenai perbedaan yang tidak terlihat. Apa sih perbedaan yang tidak terlihat itu? Nah, perbedaan yang tidak terlihat itu seperti agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau agama kan tidak mungkin terlihat ya, karena kita juga tidak tahu apa agamanya teman kita. Mungkin di dalam buku modul tadi, di gambarnya mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara teman-teman kalian juga ada. Dan selain itu, dari suku yang berbeda-beda juga ya dari teman-teman kita. Mungkin Mbak Mela lahir di suku Jawa, Mbak Lia di suku Sumatera, berasal dari situ, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Ibu itu mau menyampaikan tujuan dan apa yang akan kita pelajari, seperti menerima sikap sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah, lalu bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah, makna bersatu, lalu menceritakan pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah,
nanti adik-adik boleh bercerita ya mengenai keberagaman. Selain itu, nanti kita juga akan mengenal kosakata dan konsep lingkungan sehat di sekitar kita, seperti di rumah, di tempat bermain, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuannya kita mempelajari hal tadi agar kita itu menghargai keberagaman yang ada di rumah dan di sekolah ya, seperti keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita nanti juga belajar mengenai kebersihan yang ada di lingkungan sekolah dan di rumah atau di tempat bermain. Apa sih yang perlu kita lakukan agar tempat bermain dan tempat sekolah atau di rumah atau kamar sendiri agar bisa selalu bersih? Nah, di sini ibu akan mengasih tahu pada adik-adik semua di halaman 114 itu ya. Nah, di situ kan ada tempat yang teks bacaan mengenai tempat yang bersih, aman untuk bermain. Nah, di situ adik-adik boleh membaca terlebih dahulu. Setelah adik-adik membaca, adik-adik semua akan mengamati video yang akan ibu tampilkan ya, yang tadi ibu sudah kirim. Nah, nanti adik-adik semua bisa melihat video yang tadi ibu kirim. Setelah nanti adik-adik semua melihat video, nah nanti ibu akan memberikan tugas, bukan tugas sih, ibu menyuruh adik-adik semua untuk lebih mengamati video yang ibu berikan tadi. Nah, setelah ibu berikan video tadi, adik-adik semua setelah melihat video, nanti ibu akan berikan beberapa pertanyaan mengenai video. Jadi, adik-adik semua harus benar-benar mengamati dan memahami video tersebut ya. Nah, setelah adik-adik sudah melihat dan mengamati video, ibu akan memperlihatkan nih keberagaman atau perbedaan, tapi tidak perbedaan suku, agama, ras ya, tapi perbedaan di salah satu ini, di sebuah gambar. Nah, di sini kan pasti ada perbedaan ya. Nah, dari yang apa yang sudah kita lihat, kita dapat bukan dapat simpulkan sih, ibu mau bertanya nih sama adik-adik semua. Setelah ibu memperlihatkan gambar ini, dari gambar ini apa sih yang adik-adik lihat semuanya dari gambar, tulisan. Nah, itu ada perbedaannya kan ya. Nah, perbedaannya itu apa saja? Misalnya seperti gambar yang ini ada bintang, ada burung, ada gurita dan lain-lain. Nah, di sini kan gambarnya berbeda-beda ya. Nah, dari perbedaan ini tuh jadi bisa menghasilkan sebuah kesatuan yang sangat bagus seperti ini ya adik-adik semua. Nah, untuk tujuannya kita mempelajari hal tadi agar kita itu menghargai keberagaman yang ada di rumah dan di sekolah ya, seperti keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, misalnya ini ya, yang ini. Nah, di sini tuh juga ada banyak keberagaman nih, ada gambar-gambar ya. Nah, di sini kan juga gambar-gambar yang ibu gambarkan berbeda-beda. Nah, di sini tuh perbedaan ini tuh malah menjadi satu kesatuan yang utuh dan bagus. Bener ya? Nah, ibu ini menggambarkan keberagaman yang ada di kelas kita. Nah, di kelas kita itu ada yang namanya keberagaman ya, entah dari segi agama, ras, suku, atau budaya. Nah, di sini misalnya nih, ini gambar, namanya ini gambar apa ya? Ibu lupa ini gambarnya apa. Tapi ibu di sini tuh menggambarkannya berbeda-beda. Nih, mungkin ini di gambar ini ibu itu mau bercerita kalau keberagaman yang ada di kelas kita, misalnya keberagaman jenis kelamin ya. Di sini kan ada putra dan putri. Nah, di situ kita tidak pernah membedakan mengenai kamu putra atau putri, tapi kita tetap bekerja sama, kita tetap belajar bersama, tidak ada yang membedakan ya. Apalagi membedakan
Apalagi kita membedakan suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Itu juga tidak boleh ya anak-anak semua. Seperti kita bermain di rumah. Nah, adik-adik semua kan bermain di rumah juga tidak membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu, adik-adik semua kan kalau bermain nih ya, kalian kalau bermain pasti tidak membedakan di tempat mana kan, misalnya di sawah, di kebun, di tempat di rumah teman atau di mana aja kan adik-adik semua tidak membeda-bedakan ya. Selain itu, ibu juga akan menjelaskan mengenai kebersihan di lingkungan adik-adik bermain atau di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, kapan sih kita harus menjaga kebersihan itu? Kapan, ayo? Betul, adik Lia. Setiap hari. Dan kalau ibu boleh tahu, siapa sih yang harus membersihkan tempat bermain, rumah, atau kamar? Ya, Mbak Mela menjawab. Boleh. Betul, yang bertanggung jawab untuk membersihkan rumah atau membersihkan tempat bermain itu kita ya. Jadi, misalnya nih, Mbak Lia sama Mbak Mela sedang berjalan. Nah, di situ ada sampah. Lebih baik sampah itu kita pungut dan kita buang di tempat sampah. Selain itu, kalau di sekolahan nih ada piket kelas. Nah, adik-adik semua itu harus tertib melaksanakan piket kelas. Untuk apa sih piket kelas itu? Ya, untuk menjaga kebersihan di kelas. Jadi, saat kita belajar itu adik-adik semua merasa nyaman karena kelas yang kita tempati itu bersih gitu ya. Nah, sekarang saatnya adik-adik semua untuk mengerjakan evaluasi dari ibu. Nah, mengerjakannya di mana? Nah, adik-adik semua mengerjakannya di Word yang telah ibu kirim tadi ya. Dan di situ ada adik-adik untuk menjawab. Nah, nanti adik-adik semua menjawabnya di situ. Baik, nanti setelah adik-adik menjawab pertanyaan, nanti adik-adik akan sebagian siswa akan membacakan hasil pekerjaannya tadi. Nah, di situ kan udah ibu beri kesempatan ya pada adik-adik semua karena waktunya sudah habis sekarang dan semua pasti jawabannya sudah selesai mengerjakan. Ya, ibu sekarang akan meminta untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ibu ingin Mas Fahri untuk membacakan pekerjaannya. Boleh ya dibacakan untuk teman-temannya. Terima kasih pada Mas Fahri yang telah membacakan hasil pekerjaannya untuk teman-temannya. Nah, di situ kan ada pertanyaan, jelaskan sikap bersatu dalam kehidupan. Nah, misalnya sikap bersatu dalam kehidupan itu sama seperti jawabannya Mas Fahri ya. Misalnya sikap bersatu dalam kehidupan, kita selalu gotong royong, bekerja sama dalam mengerjakan apapun itu agar lebih mudah. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya kan tadi ibu mengirimkan soal mengenai mencocokkan gambar ya di situ. Nah, ada keberagaman warna kulit, keberagaman budaya, keberagaman jenis kelamin, keberagaman agama, keberagaman budaya dan lain sebagainya. Nah, tadi ibu sudah meminta Mas Fahri untuk menjawab. Nah, di situ tadi Mas Fahri sudah menunjukkan apa jawabannya. Nah, sekarang saatnya ibu akan menutup pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum ibu menutup pada pelajaran pagi hari ini, ibu akan bertanya pada adik semua. Nah, ini pertanyaannya boleh dijawab siapa saja ya. Nah, di sini ibu akan bertanya yang sudah dipelajari adik-adik pada hari ini apa? Ya, betul, Mas Fahmi tadi sudah membantu menjawab ya. Dan Mbak Tika juga tadi sudah membantu menjawab. Terima kasih pada Mas Fahmi dan Mbak Tika. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya pada adik-adik semua. Setelah kita belajar pada pagi hari ini, informasi apa yang ingin adik-adik pelajari lebih lanjut, misalnya keberagaman. Nah, keberagaman kan ada keberagaman agama, budaya, dan sosial dan lain-lain ya. Nah, di situ adik-adik akan lebih mempelajari di mana sih? Mungkin adik-adik
tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Dan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan Ibu mendapat banyak pelajaran dari adik-adik semua dan sebaliknya. Nah, di sini sebelum Ibu tutup, Ibu berharap pada adik-adik semua untuk belajar di halaman selanjutnya ya, agar besok saat kita mempelajari halaman tersebut, adik-adik semua sudah tahu apa yang akan kita pelajari. Atas waktu dan perhatiannya, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Ibu akhiri ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.